Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifasani dan video ini merupakan video pembelajaran untuk machine learning, yaitu kita membahas tentang jaringan syaraf tiruan. Oke, jaringan syaraf tiruan itu adalah klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan syaraf manusia gitu. Nah, seperti kita ketahui, otak kita itu memiliki beberapa hal gitu ya. Jadi ada dendrit, sel nukleus, akson, sinapsis. Nah, jadi nanti dia bentuknya seperti ini, yang dimana dia itu mengadopsi hal ini menjadi ini, gitu. Nah, dimana kita punya beberapa input, dimana input itu adalah nodes-nya. Nah, kemudian nanti kita menambahkan bobot, ya, W1, W2, dan seterusnya. Nah, bobot ini itu dibuat secara random terlebih dahulu karena bobot ini mungkin akan berubah gitu berdasarkan iterasinya ya. Kemudian ada neuron ya. Nah, neuron di sini itu adalah kita mengaktifkan fungsi sigmoidnya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan Y atau outputnya seperti apa gitu. Nah, di sini arsitektur jaringan syaraf tiruan itu adalah yang pertama ada input layer, ada hidden layer, dan ada output layer. Nah, untuk input layer berarti di sini adalah inputannya. Kemudian di sini ada hidden layer. Nah, hidden layer ini bisa menjadi beberapa lapis gitu, tergantung pada studi kasusnya. Nah, misalnya di sini ada 2 lapis ya. Nah, hidden layer ini itu adalah apa? Ini adalah fungsi sigmoidnya. Jadi nanti kita bisa menemukan persamaan untuk di jaringan syaraf tiruannya gitu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke output layer. Nah, untuk jaringan syaraf tiruan sendiri itu ada beberapa jenis dari algoritmanya gitu ya. Ada misalnya ada single layer perceptron, ada multi layer perceptron, ada juga menggunakan algoritma propagation gitu ya. Nah, cuma untuk yang mau dibahas di sekarang itu adalah yang single layer perceptron. Nah, jadi nanti akan ada beberapa sebenarnya dia mirip sama seperti ini juga sih sebenarnya bentuknya. Cuma biasanya nanti layernya yang berbeda gitu. Ada yang layer hidden layernya ada 2 gitu. Ada yang dia bolak-balik gitu dari depan ke belakang lagi, kemudian ke depan lagi, ke belakang lagi, dan seterusnya gitu. Nah, kelebihan jaringan syaraf tiruan itu adalah apa? Jadi dia kemampuan untuk memproses secara paralel gitu ya. Jadi bisa jadi ini ada inputnya beberapa. Kalau misalnya yang sebelumnya kan kayak satu-satu ya, oh ini datanya ini, habis itu masuk enggak ke klasifikasi yang mana, habis itu dicari lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, cuma kalau untuk yang jaringan syaraf tiruan ini dia bisa melakukan atau memproses data semuanya sekaligus gitu. Nah, dia akan menyimpan data di seluruh jaringan, dapat bekerja dengan pengetahuan yang kurang lengkap ya. Jadi misalnya knowledge-nya sedikit pun juga tidak masalah. Kemudian dia memiliki distribusi memori dan memiliki toleransi kesalahan. Nah, tapi kekurangannya adalah perilaku jaringan yang tidak dikenali karena bisa jadi dia adalah error, bias, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia sangat bergantung pada perangkat keras karena dia akan melakukan perhitungan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dia perlu menunjukkan masalah dalam nilai numerik dan sulit untuk menentukan struktur jaringan yang sesuai. Makanya dia akan melakukan iterasi beberapa kali gitu ya. Nah, cara kerja jaringan syaraf tiruan itu adalah jadi jaringan syaraf tiruan itu direpresentasikan dalam graf berarah bobot. Jadi nanti ada bobotnya ya antara satu layer ke layer yang lainnya gitu ya. Nah, di mana neuron buatan membentuk simpul atau node. Hubungan antara output neuron dan input neuron dapat dilihat sebagai tepi berarah dengan bobot ya. Nah, bisa jadi juga bobot dari misalnya dari input layer ke hidden layer itu bobotnya 5, terus nanti kalau ke output ke hidden layer yang kedua ini bisa dari sini 5, bisa jadi ke sini bukan 5 lagi gitu ya. Nanti mungkin bisa berubah ya. Oke. Nah, jadi nanti dia menerima sinyal masukan atau input ya dari sumber luar, itu bisa berupa pola, gambar, nanti direpresentasikan dalam vektor. Kemudian input ini kemudian secara matematis ditetapkan dengan notasi xn untuk setiap n jumlah input. Nah, jadi nanti x ini adalah datanya atau fiturnya
ya. Nanti fiturnya misalnya ini nanti ada bobot-bobot tertentu. Ini misalnya dia 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada bobotnya, kemudian dihitung mengartikan fungsi sigmoid di hidden layernya. Kemudian nanti ke output layernya. Misalnya ketika dia sudah menemukan, kita menemukan error nih, misal kembali lagi gitu ya. Atau bisa menggunakan algoritma backpropagation. Nah, ini untuk cara kerja jaringan syaraf tiruan itu adalah setelah masing-masing input dikalikan dengan bobot yang sesuai, ya. Nah, bobot ini detail yang digunakan oleh jaringan syaraf tiruan untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, kalau jumlah bobotnya sama dengan 0, maka bias ditambahkan untuk membuat output tidak 0. Gitu ya. Nah, atau sesuatu yang lain yang meningkatkan respon sistem. Nah, untuk bias sendiri itu boleh berapa aja sih sebenarnya, gitu ya. Bisa 0,1, bisa 1 dan seterusnya. Yang penting nanti kan tidak 0. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah menambahkan bias, maka semuanya pun juga, atau setiap layer, setiap bobot itu harus ditambahkan bias juga. Nah, total input berbobot dapat berada dalam kisaran 0 hingga bilangan tak terhingga, gitu ya. Nah, di sini untuk menjaga respon dalam batas nilai yang diinginkan, gitu. Nah, jadi nanti seperti ini, kalau kita lihat, ini ada inputnya, ya. Nah, kemudian misalnya kita ada bobotnya, ini masing-masing berbeda bobotnya, kemudian kita tambahkan dengan bias, kemudian kita aktifasikan dengan sigmoid, gitu. Ya, nah jaringan-jaringan jenis jaringan syaraf tiruan itu ada perceptron, feed-forward neural network, ada recurrent neural network, convolutional neural network, modular neural network, radial basis function neural network. Nah, di sini ada perceptron, ya. Jadi perceptron itu adalah algoritma untuk pembelajaran terbimbing atau machine learning untuk melakukan klasifikasi biner atau dua jenis, gitu ya. Jadi outputnya misalnya di sini adalah 0 atau 1. Jadi sama seperti tadi, input 1, input 2, input 3, masing-masing ada bobotnya, kemudian diaktifasi, kita hitung ya sigmoidnya, kemudian ada fungsi aktivasinya, kemudian nanti ada outputnya berapa. Gitu. Nah, misalnya adalah kasus operasi AND dan OR yang hanya membutuhkan dua nilai input. Misalnya ini 0 atau 1, ini 0 atau 1. Nah, ini inputnya, kemudian bobotnya. Nanti di sini ada functionnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, contohnya adalah kita tahu bahwa kalau misalnya N itu 1 dan 0, N itu kan berarti yang 1 dan 1 saja yang nilainya true. Nah, kita kasih warna misalnya ini hijau lah ya. Nah, sisanya kalau untuk yang OR adalah yang kedua-duanya 0 dan 0 atau false dan false, maka dia adalah false gitu. Nah, sehingga di sini yang pertama adalah input-input masuk membawa hasil aktivasi dari neuron lain dan dikalikan dengan bobot. Nah, jadi nanti kita ada 0 atau 1, 0 atau 1 nanti bobotnya berapa, gitu ya. Nah, nanti di input bobot ini itu adalah unit pemrosesan yang akan menjumlahkan hasil perkalian input dan bobot, gitu. Nah, kita lihat di sini ada untuk memprosesnya itu, atau fungsinya adalah bagaimana gitu. Nah, fungsinya adalah input 1 dikali bobot 1 ditambah input 2 dikali bobot 2. Gitu ya. Nah, sehingga hasil dari sigmanya itu kalau dikurangi hasilnya adalah 0. Sehingga input 2-nya itu atau misalnya kita kalau dibalikan input 2 juga sama gitu ya. Oke. Ini adalah fungsi aktivasi ya. Nanti jadi setelah ada input dan bobot nanti akan muncul aktivasi. Nah, aktivasi ini akan mengetahui apakah akan meneruskan hasil aktivasi ke neuron selanjutnya atau mungkin akan kembali lagi untuk mencari error dan bobot yang baru gitu. Nah, contohnya adalah tadi kan sebenarnya kita mau OR dan AND ya, di mana inputnya tuh 0 sama 1. Nah, misalnya contoh ada input satunya adalah 1 dan input 2-nya adalah 1. Jadi dua-duanya 1-1. Nah, misalkan juga bobot 1 sama bobot 2-nya itu kita samakan, yaitu 2. Tapi kalau misalnya pada kenyataannya itu kan bisa di random ya, dibangkitkannya secara random. Jadi bisa jadi ini pasti akan berbeda sih ya. Jadi kemungkinan kecil untuk samanya. Tapi contoh di sini adalah bobot 1 dan 2-nya itu adalah 2. Nah, kita hitung
fungsi sumnya itu adalah input 1 dikali berarti 1 ya, dikali bobot satunya adalah 2, ditambah 1 dikali bobot 2 gitu. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, kita akan masukkan hasil summaries-nya ini ke dalam fungsi sigmoid gitu ya. Nah, fungsi sigmoidnya itu adalah 1 dibagi 1 ditambah eksponensial dari